Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kita jumpa lagi pada mata kuliah Teknologi Informasi. Dan untuk kali ini, untuk hari ini adalah mengenai sistem internet. Jadi bagaimana sejarah internet, keunggulan internet, perkegunaan, pertumbuhan, dan juga perkembangan internet, perangkat keras internet, dan fasilitas untuk internet. Nah, mungkin ini bukan hal yang asing untuk teman-teman semua, bahwa saat ini di era COVID ini, kita menggunakan mungkin pemakaian internet kita berlipat ganda. Artinya, hampir semua kebutuhan internet, kebutuhan informasi kita dapat dari internet. Nah, bahkan sebelum terjadinya kondisi pandemi seperti sekarang ini ya, mulai tahun di atas 2010 ya, sampai menjelang 2020 ini, pemakaian internet sangat meningkat di dunia. Nanti ada data-data yang akan saya tunjukkan. Dan tentunya itu juga dipengaruhi oleh sistem yang mendukung. Contohnya adanya perangkat portable seperti laptop dan smartphone dan sebagainya yang bisa membantu kita untuk mengakses internet dengan lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya lebih nyaman. Nah, itu ya. Tapi seperti apa sih sistem di internet itu dan apa saja pirantinya? Ini saya akan coba sharing ya, dari apa yang saya kumpulkan dari beberapa sumber, dari pengalaman-pengalaman, seperti apa sih sistem internet. Baik, kita mulai. Jadi memang awalnya, ini bisa Anda baca di internet ya, Anda bisa googling ini sejarah internet ya. Jadi kita menggunakan internet untuk mencari sejarah internet. Nah, menarik nih. Jadi awalnya memang ya lagi-lagi ya, namanya teknologi itu selalu muncul karena adanya kebutuhan untuk militer. Begitupun dengan internet, di mana jaringan internet itu sebetulnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nama proyeknya itu ARPA atau ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jadi kata network-nya, ya, internet, jejaring internet atau network ini mulai muncul di situ. Jadi mereka menggunakan beberapa hardware dan komputer berbasis Unix code ya, Unix gitu ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak jauh yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Ini basic awal dari sejarah internet. Nah, si ARPANET ini, proyek ini merancang yang namanya jaringan dan yang sekarang menjadi protokol IP atau TCP ya. Istilahnya kayak seperti apa ya? Seperti identity dan juga traffic dari jaring internet ini atau jejaring internet ini. Itu sudah mulai dikembangkan mulai tahun 1969, tahun 70-an, dan tahun 80-an. Tujuannya apa? Tujuannya memang untuk militer. Jadi memang pada saat itu Departemen Pertahanan US ya, Amerika Serikat, membangun sistem jaringan komputer yang terhubung di daerah-daerah vital. Sehingga kalau satu itu diserang, satu itu mengalami kegangguan, dia bisa langsung relay data atau kirim data ke lokasi yang lain yang lebih aman. Ya, itu fungsi utama, fungsi awal dibangunnya internet. Nah, mula-mula ARPANET ini hanya menghubungkan 4 site atau 4 situs ya. Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Karena ini juga merupakan basic dari research ya. Jadi awalnya untuk membantu RISTEC ya, Research and Technology. Jadi memang tujuan utamanya di militer itu mereka juga perlu research ya. Nah, 4 kampus ini atau 4 site ini itu digunakan sebagai pusat research-nya Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian karena melihat kegunaan yang sangat penting dan urgent untuk jejaring ini, maka lama-lama proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah. Dan semua universitas di negara Amerika
ingin bergabung dalam jejaring, sehingga lama-lama overload ya. Sehingga dipecah, yang militer khusus itu nanti ARPANET ada lagi, ada sendiri. Yang kedua adalah MILNET khusus untuk militer. Jadi ARPANET ini yang non militer, masuk untuk kampus, untuk research dan sebagainya, keperluan yang non militer. Kemudian satu lagi adalah MILNET atau military internet ya. Nah, ini kemudian keduanya karena semakin luas, semakin berkembang semakin luas, sehingga keduanya digabungkan menjadi DARPA internet, lalu ya disingkat menjadi internet saja. Jadi istilah pertama kali internet itu tahun 82, dan itu pada waktu itu sudah menggunakan TCP ya, protokol, IP address ya. Nama server mulai dikembangkan sehingga masing-masing pengguna itu bisa terhubung dengan berbagai server atau server sendiri ke host yang lain, istilahnya ke rumah-rumah yang lain, ke jejaring yang lain, sampai tahun tersebut 1000 host tergabung ke internet, dan tahun 86 diperkenalkan yang namanya sistem nama domain atau DNS yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jejaring komputer. Jadi masing-masing yang terhubung dalam internet itu punya DNS, nama domain. Ibaratnya ya identitas masing-masing site atau masing-masing host tadi. Nah, itulah asal mula sistem internet modern seperti yang kita gunakan saat ini. Jadi mulai tahun 86 sampai sekarang sebetulnya basic sistemnya hampir sama. Perkembangan sistemnya sama. Nah, kenapa internet ini menjadi satu, menurut opini saya, itu internet itu merupakan satu bentuk lompatan teknologi ya, kalau saya boleh statement seperti itu ya. Karena melihat dari adanya internet ini, lalu muncul lonjakan teknologi yang sangat pesat sekali. Saya masih ingat waktu awal saya terhubung ke internet itu sesuatu yang sangat menyenangkan, bisa melihat dunia. Dan waktu itu benar-benar open mind sekali. Membuka wawasan, membuka pikiran. Saya masih ingat dulu ya, zaman-zaman warung internet itu laris ya, karena memang ya belum banyak yang menggunakan koneksi internet di rumah, belum banyak juga yang menggunakan koneksi di smartphone. Mungkin smartphone belum ada ya, artinya baru telepon seluler yang belum Android atau belum iOS, yang mereka menggunakan awalnya belum ada internet, lalu lama-lama muncul internet, tapi sepertinya untuk browser seperti ini ya, untuk apa namanya, untuk browsing saja, dan itu sangat tampilannya sangat kurang representatif untuk dinikmati. Nah, ini menjadi lompatan teknologi. Kenapa? Karena munculnya internet itu memunculkan banyak keunggulan, di mana kita bisa berkomunikasi dengan lebih murah. Ya, kita bisa bandingkan dengan telepon atau telepon kabel. Pada waktu itu kita harus hubungi satu-satu, misalnya kita punya suatu acara, lalu kita harus kontak orang banyak, dan itu kita telepon satu-satu, tentunya pulsa akan mahal, atau mungkin waktu itu bukan pulsa tapi apa, biaya telepon ya, biaya telepon akan mahal, dan itu pun terbatas. Nah, dengan internet kita bisa menggunakan email, kita kirim sebanyak mungkin. Ya seperti ini, kalau kita misalnya mau mengirim surat ya, surat fisik tiap hari, biaya amplop berapa, kertas, print dan sebagainya, biaya pengiriman berapa, kalikan dengan jumlah apa pengirim yang atau jumlah responden yang mau kita kirimi surat itu, akan sangat mahal biayanya. Tapi dengan internet kita bisa ngirim ribuan email pun ya bisa dibuktikan gratis ya. Dan email ini juga menjadi media komunikasi yang legal atau sah. Ya, mungkin untuk email akan saya bahas di sesi yang lain ya. Nanti akan saya bahas sesi yang lain untuk khusus untuk email. Nah, yang kedua, internet itu menjadi sumber informasi yang besar atau apa namanya, wide data ya. Jadi terbuka, basic data yang sangat luas, sangat banyak sekali informasi yang disimpan di internet. Kita mau cari apa saja sekarang sangat mudah dengan membuka internet. Tinggal mbah Google gitu ya.
lalu memunculkan tantangan baru untuk berusaha, karena sekarang muncul usaha-usaha baru yang based on internet dan juga usaha yang didukung oleh internet. Contohnya ya bidang akademik, contoh paling gampang lah ya, bidang kita sendiri ya, bidang akademik. Sekarang dibantu dengan semuanya online lah, semuanya berbasis internet. Data kita juga secara pendudukan, secara BPJS itu kesehatan dan sebagainya itu sudah terkoneksi semua. Jadi kita bisa mengakses data dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih luas. Lalu keterbukaan tanpa sensor atau open wide. Ini saya kasih dalam tanda kutip ya, tanpa sensor itu bukan menjuruskan negatifnya, tapi maksudnya ya siapapun bisa mengakses data selama data itu ada gitu kan. Saya nih nyari data dari Amerika Serikat misalnya gitu, ada kejadian apa saat ini gini. Ya saya akan dapat informasinya langsung. Walaupun mungkin kualitas datanya tergantung dari sumbernya. Ya ada hoax juga ya. Tapi intinya itu kan terbuka, saya bisa membuka kapan saja dan Anda bisa membuka kapan saja. Jadi pesan saya untuk seluruh peserta dan teman-teman di mahasiswa teknik kelautan, tolong ayo kita sama-sama memanfaatkan ini untuk pengembangan wawasan kita. Saya pun itu senang sekali untuk iseng-iseng browsing atau buka yang lain itu untuk sesekali ya mungkin sering kali untuk hiburan ya, tapi sesekali saya juga coba mencari yang terkait dengan materi, dengan perkembangan iptek, apa yang bisa kita pelajari dari situ, iseng-iseng untuk belajar. Jadi gunakan internet untuk belajar, ya. Fun, tapi juga learn, ya. Fun and learn, untuk hiburan dan juga untuk belajar. Ya, dan yang terakhir jangkauannya tidak terbatas ya. Kita bisa sampai ke kutub utara dengan cara googling ya, atau Google Map, wah itu sudah bisa menjangkau semuanya. Jadi kegunaannya kalau seperti yang tadi saya sempat sampaikan juga, di berbagai bidang itu punya keunggulan gitu ya, kegunaan juga digunakan dalam berbagai bidang, bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi. Secara khusus dia digunakan sebagai media komunikasi, seperti saat ini ya banyak sekali platform medsos, media promosi, ya mungkin ada yang teman-teman yang jualan, gitu kan, atau punya produk, atau bahkan mencari produk, itu bisa diperoleh di internet. Internet sebagai komunikasi interaktif seperti yang kita lakukan sekarang, saya nanti kirimkan pesan ke teman-teman, Anda bisa membaca, membalas dan sebagainya, atau chatting via WhatsApp, chatting via yang lain ya, Messenger, Facebook, Instagram dan sebagainya. Internet sebagai alat, nah ini yang penting ya, kita di akademisi ya harus mau nggak mau memanfaatkan ini ya sebagai alat research and development atau penelitian dan pengembangan. Dan yang terakhir sebagai pertukaran data. Nah ini yang harus saya garis bawahi karena ini yang menjadi salah satu support, salah satu dukungan dalam lompatan teknologi tadi, karena orang-orang atau semua orang itu bisa mendapatkan akses data selama data itu tersedia. Dan kita bisa mengirimkan data ke siapapun yang kita setuju, yang kita tuju dengan ya berbagai media yang lebih mudah, lebih praktis, cepat, dan ringkas. Contohnya saya kirim file menggunakan Google Drive atau email. Anda dalam detik yang sama Anda langsung menerima. Bayangkan, data di saya, di rumah saya ini saat ini, Anda berada di luar Jawa, misalnya luar kota atau luar Jawa, atau mungkin di Jogja gitu ya, tapi di beda tempat gitu ya, itu bisa langsung menerima pada detik itu, juga Anda bisa terima data yang saya kirimkan. Nah ini sebagai media pertukaran data. Itu yang menjadikan internet ini tentunya menjadi sangat berguna. Ya, apalagi di era modern saat ini, Anda kalau bisa memanfaatkan, saya yakin akan lebih, wawasannya akan lebih banyak daripada saya. Ya, yang misalnya secara usia, mungkin lebih tua gitu ya. Tapi Anda bisa lebih banyak informasinya, gitu ya. Karena Anda punya kesempatan yang lebih banyak atau mungkin lebih besar gitu ya, lebih pemahamannya lebih banyak tentang internet, Anda bisa memanfaatkannya sehingga wawasan Anda lebih luas. Nah, pertumbuhan saat ini, kalau menurut data dari Digital 2020 ya, saya coba buka dari beberapa sumber, ini Digital 2020 itu dia sering merilis
data tentang penggunaan internet, ya Anda bisa cari di googling juga ya, digital 2020. Nah, saat ini estimasi ya, pengguna internet di seluruh dunia itu mencapai angka 4,5 miliar orang. Miliar ya, bukan hanya juta atau ribu atau apa, bukan. Tapi miliar orang, bayangkan. Dari populasi dunia berapa sih? 7 miliar ya, 7,5 atau sampai mendekati 8 ya kalau nggak salah. 4,5 miliar sudah terkoneksi internet. Artinya, separuh lebih penduduk dunia ini sudah mengakses internet. Nah, ini ya. Nah, 7,75 miliar. Jadi, in English, dalam bahasa Inggris, billion itu miliar ya. Jadi 7 miliar orang saat ini, ya, 5 miliar itu menggunakan smartphone. 5 miliar. Dari 5 miliar itu, ada dari 7 miliar tadi itu, 4,5-nya itu menggunakan internet. Ya, artinya memang ada yang menggunakan mobile phone, tapi dia tidak merupakan pengguna internet aktif ya. Ada ya, contohnya mungkin yang tidak familiar dengan internet, dia hanya menggunakan handphone untuk apa, telepon, untuk biasa SMS gitu ya. Itu masih ada mungkin. Tapi 4,5 miliar itu menggunakan untuk internet. 3,8 miliar itu apa? Pengguna aktif sosial media. Ya, hampir 50%-nya ya dari penduduk dunia itu menggunakan media sosial. Jadi bisa dibayangkan data yang tiap hari berseliweran di antara kita ini miliaran orang menggunakan internet. Nah, dari segi waktu, ini juga fakta yang menarik ya. Rata-rata orang menggunakan internet itu 6 jam per hari ya. Coba nanti teman-teman silahkan hitung ya. Berapa sih Anda menggunakan internet gitu ya per harinya. Coba, ini rata-rata menggunakan umum ya. Internet umum itu 6 jam, 43 menit. Untuk sosmed itu kita menghabiskan 2 jam loh, 24 menit. Untuk televisi, ini yang dimaksud adalah televisi yang connected in ya, atau broadcast via streaming atau menggunakan seperti apa itu yang IndiHome itu UCTV ya, apa TV kabel. Nah, TV kabel itu 3 jam 18 menit. Kemudian rata-rata orang mendengarkan musik melalui streaming itu 1 jam. Lalu untuk game itu rata-rata ya 1 jam, tapi mungkin ada yang lebih lama lagi ya. Atau kalau gamer sejati, Anda main apa Free Fire dan sebagainya, itu Anda main yang lagi populer seperti itu atau Mobile Legends juga masih banyak main dan sebagainya, itu Anda bisa mungkin main 2 jam 3 jam ya mungkin, tapi rata-rata orang itu ya 1 jam gitu ya. Kalau tidak rata-rata dari berapa tadi ya, 5 miliar atau berapa, 3,8 miliar, sorry, mungkin kita asumsikan 4,5 miliar ya yang menggunakan internet ya, itu rata-rata 1 jam. Nah, dari sisi media sosial itu sebesar 97% itu dia digunakan untuk apa ya, menggunakan sebagai social network atau untuk perpesanan gitu ya. Dia sering mengunjungi gitu kan jaring-jaring apa namanya, sosialnya, di jaring sosialnya itu 97% untuk visit ya, untuk menjumpai ataupun menggunakan layanan pesan seperti email dan sebagainya, itu 97% menggunakan itu. 87% tuh aktif di sosmed, jadi benar-benar aktif, orang aktif di sosmed tuh 87%. Rata-rata per hari 2 jam tadi sudah disebutkan. Jadi nah ini ya, ini menarik nih, average number of social media account per internet user. Jadi pengguna internet itu satu orang ya, itu rata-rata itu punya 8 akun di platform yang berbeda. Misalnya saya punya Instagram, Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube, lagi ya. Ya, Gmail saya hitung sebagai ini ya, Gmail sendiri. Gmail aja saya punya 2 akun ya. Udah 7 ya. Apalagi akun yang lain, akun game ya, Google Play. Google Play-nya sendiri 8. Akun gamenya itu seperti misalnya stream dan sebagainya, Steam dan sebagainya, itu masing-masing punya akun sendiri. Wah, itu bisa belasan kalau dikalkulasi.
Lalu percentage of internet user who use social media for work, ini untuk pekerjaan itu 43% ya. Jadi untuk pekerjaan ya termasuk mungkin saya akui saya menggunakan ini untuk pekerjaan. Nah, perangkat lunaknya apa saja? Perangkat lunaknya itu kita butuh hardware, software, dan koneksi ke internet ya, menggunakan provider internet ya. Ya, kalau nggak ada providernya ya nggak bisa ya. Jadi kalau hardware-nya itu biasanya kita menggunakan modem ya, yang memancarkan gelombang ya, elektromagnetik dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi dia mengubah sinyal. Jadi misalkan dari itu loh kabel ya, kabel internet itu ya, kabel telepon itu dia ubah menjadi bentuk gelombang ya, menjadi sinyal digital. Jadi kalau WiFi itu harus disambungkan dulu ke kabel modemnya, baru modemnya akan memancarkan ke perangkat kita. Kabel UTP ya kabelnya itu ya. Konektor ya penghubung kabelnya. Kabel koaksial ya tapi kabelnya beda dengan kabel listrik ya, jadi dia punya spesifikasi yang khusus. Kabel koaksial untuk merekam sinyal, kemudian wireless adapter itu sebagai ini biasanya untuk merelay. Jadi di modem kita itu biasanya terkoneksi ke perangkatnya, tapi kalau kita menggunakan wireless adapter, wireless ini akan mengirim seperti WiFi itu ya, seperti WiFi itu yang bisa diakses oleh komputer yang terdekat. Switching itu untuk menghubungkan dan memindahkan jalur komunikasi dari beberapa segmen. Biasanya kalau kita di kampus itu kan ada beberapa jaring ya, beberapa rute gitu ya. Nah, itu juga dibantu oleh router. Jadi kalau router itu untuk memisahkan ya jaringan ya. Kalau yang switching tadi untuk menghubungkan jalur komunikasi dari setiap segmen jaringan ke jaringan tertentu. Kalau router ini untuk memilih jaringan tujuan dan meneruskan pengiriman paket data jaringan khusus. Jadi kayak dia itu di dalam satu jejaring ya, di kampus misalnya gitu ya. Di router ini bisa memisah-misahkan ya, tujuan jaringan itu mau ditaruh di mana, ditaruh di adapter yang mana. Jadi kalau kita punya router, kita bisa membagi misalnya senternya satu atau servernya satu ya kita bagi menjadi 5 ya jadi 5 titik wireless ya. Kemudian Ethernet card atau LAN card itu digunakan sebagai kartu jejaring untuk transmisi antar komputer yang terkoneksi. Jadi kalau kita punya LAN, itu masing-masing komputer bisa berkomunikasi. Biasanya di kantor-kantor menggunakan LAN. Jadi dalam jaringan ini ya, masing-masing komputer terkoneksi melalui jaringan. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu dia nggak usah akses internet keluar, tapi di dalam sistemnya dia sendiri sudah bisa terkoneksi ke masing-masing komputer. Nah ini modem ya, modem itu singkatan ternyata, yaitu modulator demodulator yang fungsinya untuk mengkonversi data digital ke analog. Ini ya komputer melalui modem, jaringan telepon, modem lagi ke perangkat yang kita gunakan. Ya macam-macam modem, macam-macam ini mungkin Anda pernah lihat semua ya. Modem eksternal yang ada nyala-nyalanya itu, ya, modem eksternal dapat dinyalakan, dimatikan, lebih mudah ditempatkan karena bentuknya yang portable ya. Nah kalau modem internal ini biasanya dia langsung plug in di dalam PC atau laptop atau perangkat server yang digunakan sebagai pusat jejaring atau pusat akses internet di suatu perusahaan. Nah, ini memang menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tempat karena dia lebih kecil ya, tapi secara portabilitas dari sisi portable-nya dia tidak terlalu besar gitu ya. Modem GSM CDMA ini ininya ya, gelombang frekuensi apa namanya? Providernya ya, GSM atau CDMA. Modem ADSL seperti Speedy atau IndiHome ini menggunakan telepon kabel seperti yang kita gunakan di kampus juga menggunakan itu ya, menggunakan langganan IndiHome. Mungkin di rumah atau di kos-kosan Anda juga menggunakan IndiHome atau yang lain, Citranet dan net-net yang lain itu. Nah, kalau perangkat lunak untuk kita bisa menggunakan internet ya tentunya harus memiliki sudah terinstall dulu dengan sistem operasi. Jadi misalnya laptop saya ini ya, saya punya Windows 10 gitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai basic ya untuk memproses adanya internet tadi.
Ya otomatis ya, karena kalau nggak ada sistem operasi dia nggak akan nyala ya. Dia tidak akan menyala, tidak akan bisa beroperasi gitu ya. Sehingga harus ada sistem operasinya. Kemudian yang kedua ya harus ada browsernya. Browser itu adalah perangkat lunak yang digunakan atau yang tujuannya untuk bisa membentuk ya tampilan dari upaya kita menelusuri website atau menelusuri situs-situs. Istilahnya apa ya? Istilahnya sebagai user interface-nya saat kita lagi menelusuri suatu situs. Nah, browser ini yang menampilkannya. Ya, banyak sekali ya. Contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan sebagainya. Ini Anda sudah pakai semua. Email, ya ada yang menggunakan software khusus seperti Outlook, Netscape, tapi seringkali saat ini sudah bisa diakses menggunakan browser. Jadi Anda tidak usah install perangkat untuk email gitu ya, tapi Anda sudah bisa menggunakan browser, bahkan di HP juga bisa ya, menggunakan Google dan sebagainya. Yang keempat, software untuk conference dan chatting yang saat ini sedang booming kayak Google Hangout, Zoom, Skype, Facebook Messenger, dan lain-lain. Ini untuk digunakan untuk komunikasi atau chatting gitu ya. Lalu FTP atau File Transfer Protocol seperti Godzilla, WSFTP, dan lain-lain. Ini untuk memindahkan file. Ini biasanya digunakan untuk lebih ke perusahaan-perusahaan untuk memindahkan filenya. Nah, dalam internet juga kita seringkali menemukan beberapa macam software. Mungkin pernah saya jelaskan di perjumpaan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada yang namanya freeware, jadi software yang gratis. Biasanya untuk non komersial gitu ya, untuk penggunaan pribadi dan untuk evaluasi produk itu pakai freeware. Shareware kalau dia bisa di-download untuk dicoba. Jadi kalau sudah dicoba cocok ya beli, kalau enggak ya dia akan close gitu. Kalau adware itu gratis tapi muncul banyak iklan. Ini yang biasanya ada di smartphone. Jadi Anda install apa misalnya install aplikasi mengubah wajah menjadi cantik gitu atau ganteng gitu ya. Yaitu biar bisa makin ganteng Anda harus nunggu iklan. Nah, itu namanya adware. Lalu ini perangkat yang ketiga tadi kan ada hardware, software. Nah, ini itu sebagai apa ya? Sebagai medianya, sebagai perangkat untuk dia berpindah atau memindahkan atau menghubungkan jejaring internet tadi, yaitu dengan menggunakan saluran telepon dan fiber optik. Nah, saluran telepon ini kan memang dia selain menyalurkan gelombang telepon ya, atau gelombang analog menjadi suara nanti, dia juga bisa mengirimkan gelombang lain, yaitu gelombang yang kita gunakan untuk membuat gelombang digital. Seperti yang tadi ya, melalui modem dia akan bisa memunculkan, diubah menjadi sinyal digital. Selain saluran telepon, sekarang juga sudah digunakan yang namanya serat optik atau saluran transmisi yang lembut ya, tapi dia bisa mentransmisikan dengan lebih cepat dan lebih lebih cepat, lebih banyak data yang bisa dikirimkan dibandingkan dengan kabel telepon yang konvensional. Ini biasanya ditanam ya. Kalau untuk fiber optik ini ditanam, mungkin Anda pernah lihat orang menanam kabel-kabel, nah itu kemungkinan adalah fiber optik. Nah, dengan cara kita berinternet ya, kita kan bisa mendapatkan fasilitas atau menjumpai fasilitas seperti berikut ini ya, yang jelas email. Email nanti akan kita bahas di sesi yang lain ya, supaya Anda lebih mantap lagi menggunakan email. Jadi biasanya untuk mengirim surat atau berita yang resmi kepada orang ya, jadi email itu resmi ya. Kalau Anda mumpung belum jauh menggunakan email ya, maksudnya Anda belum jauh, Anda belum kadung itu apa sih, terlanjur kebiasaan gitu ya. Saya nanti akan membahas tentang bagaimana berkirim email yang baik ya. Karena banyak yang belum sesuai kaidah. Ya. Oke, nanti saya akan bahas ini media sosial ya ini ya. Ya intinya kalau media sosial itu bagaimana kita bisa berbagi kehidupan sosial kita ya.
Tapi pesan saya adalah bijaklah dalam sosial media karena kita menghadapi manusia. Manusia yang bisa sakit, bisa tersakiti. Jadi kalau Anda itu merasa, oh ini orangnya nggak tahu nih, saya mau berkata-kata lah, berkata-kata atau mengata-ngatai, misalnya ada yang posting suatu, dia lagi statementnya apa, lalu misalkan, aduh aku gagal ujian, lalu Anda, wah karena ini orangnya kayak di depan saya mau apa namanya, membuli dia saja gitu kan, misalnya terus, kamu itu dasar otak udang, dasar kamu itu, aduh supaya kata-kata kebun binatang itu muncul, wow ujian aja nggak bisa misalnya gitu ya. Jangan, karena perundungan atau bullying itu baik secara langsung ataupun di medsos itu efeknya adalah sama, yaitu apa, sakit. Kita menyakiti secara tidak langsung, dan efeknya bagi psikis, bagi pikiran, bagi fisik itu sangat buruk. So bijaklah, pesan saya semua mahasiswa saya nanti, bijaklah dalam bermedia sosial, santunlah. Kita boleh mengkritik, kita boleh apa namanya, kita boleh ya memberikan opini atau tanggapan kita, tapi bijaklah, gunakan bahasa yang baik. Ya nggak apa-apa kalau sekali-sekali untuk kita apa bercanda di media sosial itu juga boleh, tapi ya, jangan sampai yang menyakiti hati, karena apa, kita menghadapi manusia bukan robot. Yang Anda baca, yang anda ketikkan, yang Anda tuliskan itu adalah sama saja yang Anda katakan. Ya jangan sampai menyakiti hati. Itu saja kalau pesan saya sebagai apa ya, saya sebagai salah satu ya pembimbing Anda lah dalam, khususnya dalam mata kuliah ini, saya berpesan bijaklah, karena yang namanya perundungan itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Dan kita semua sebagai makhluk Tuhan, makhluk beragama tentunya sudah dimanapun akan diajari bahwa ya kalau tidak mendatangkan manfaat, apalagi malah mendatangkan kerugian bagi orang, itu ya jangan dilakukan. Ya. Oke, jadi bijaklah dalam media sosial, gunakan media sosial untuk membangun kepribadian yang baik, membangun kepercayaan diri, membangun relasi. Ya, Anda akan lebih enak hidupnya nanti ya. Oke, nanti akan kita bahas yang di sesi yang lain. Telekonferensi ini untuk seminar, pertemuan, ya seperti Zoom, Google Meet. Ya. Kita belum jadi Google Meet ya, karena mungkin ada banyak kendala gitu. Lalu file transfer protokol, ini untuk memindahkan data yang tadi saya sampaikan ya, mengambil arsip atau memindahkan file lintas perusahaan biasanya. Ya, dan sebetulnya masih banyak, internet tuh banyak sekali ya secara ini ya. Tapi ya saya akan angkat ini saja karena memang ini yang kita langsung rasakan, langsung jumpai, itu yang tadi yang sempat saya sharingkan pada materi ini ya. Ya mungkin terima kasih untuk atensinya. Nanti silakan ada pertanyaan monggo disampaikan di Classroom atau di Siakat, akan saya cek. Ya mungkin nggak langsung dibalas karena kadang-kadang saya nggak notif ini ya, nggak langsung notif pesannya, tapi saya biasanya akan mereview. Oh ada yang tanya, saya akan nanti akan menyusulkan jawabannya di waktu senggang atau di waktu saya memungkinkan untuk membalas. Oke, terima kasih atensinya. Kita jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih.